Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramdan Mahir Billah, NIM 2202310014, jurusan Informatika A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika, proposisi, inverse, kontraposisi, dan tabel kebenaran. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Logika proposisi adalah suatu sistem yang didasarkan atas proposisi. Proposisi biasanya ditulis dengan huruf kecil seperti P, Q, R, S, T. Nilai kebenaran suatu pernyataan P dinyatakan dengan simbol pernyataan P atau simbol T kecil dibaca tahu sebagai simbol benar. Dapat ditulis B, T, true, dan 1. Sedangkan simbol salah dapat ditulis S, F, false, dan 0. Proposisi. Contohnya, pada pernyataan P, 2 kurang dari 3. Pernyataan P itu bernilai benar. Q, semua bilangan genap dapat dibagi 2. Pernyataan Q itu bersifat T atau true. Pernyataan R, batu adalah benda cair. Pernyataan R itu bersifat salah, karena batu merupakan benda yang keras dan padat. Bukan proposisi. Kalimat yang tidak mempunyai kebenaran yang pasti. Contohnya, 1. 2x kuadrat plus 4x plus 16 kurang dari 24. 3x plus 5 lebih besar 15. Pada pernyataan keduanya tidak termasuk proposisi karena pada pernyataan tersebut terdapat variabel x, di mana x tersebut tidak diketahui sehingga pernyataan tersebut tidak mempunyai kebenaran yang pasti. Yang ketiga, belajarlah dengan giat. Merupakan bukan proposisi karena itu bukan kalimat pernyataan tapi kalimat perintah. Belajarlah dengan giat. Kombinasi proposisi, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Konjungsi dinotasikan P konjungsi Q, dibaca P dan Q. P konjungsi Q bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Perhatikan pada tabel kebenarannya. Selain itu, P konjungsi Q bernilai salah. P dan Q keduanya bernilai benar, maka P konjungsi Q itu bernilai true atau benar. Selain itu, P konjungsi Q bernilai salah. Contoh soalnya itu pernyataan P, hari ini hujan, dan Q, jalanan basah. Maka P konjungsi Q adalah hari ini hujan dan jalanan basah. Dibaca P dan Q. P konjungsi Q itu dibaca P dan Q. P konjungsi Q adalah hari ini hujan dan jalanan basah. Disjungsi dinotasikan P disjungsi Q dibaca P atau Q. P disjungsi Q bernilai salah ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Perhatikan pada tabel kebenaran. Selain itu, disjungsi dari P dan Q bernilai benar. P dan Q keduanya bernilai salah. P dan Q keduanya bernilai salah. P disjungsi Q bernilai salah. Selain itu, disjungsi dari P dan Q bernilai benar. Contoh soalnya, pernyataan P hari ini hujan, pernyataan Q jalanan basah, maka P disjungsi Q adalah hari ini hujan atau jalanan basah.
P disjungsi ki dibaca P atau ki. Negasi. Negasi dari P dinotasikan negasi P dibaca tidak P. Negasi P bernilai salah apabila P bernilai benar. Begitupun sebaliknya. Negasi P bernilai benar apabila P bernilai salah. Perhatikan pada tabel kebenaran. P bernilai benar, negasi P bernilai salah. P bernilai salah, negasi P bernilai benar. Contoh, P hari ini hujan. Pernyataan Q jalanan basah, maka pernyataan dari P hari ini tidak hujan. Kalau di pernyataan Q jalanan tidak basah. Saya ulang, P hari ini hujan, Q jalanan basah. Negasi P hari ini tidak hujan dan negasi Q jalanan tidak basah. Proposisi bersyarat, implikasi, converse, inverse, kontraposisi. Implikasi kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika pada P dan maka pada Q. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Notasinya P implikasi Q. Jika P, maka Q. Perhatikan pada tabel kebenarannya. Contoh soalnya. Pernyataan P, Madun ganteng. Pernyataan Q, iya atau Madun banyak yang suka. Maka P implikasi Q. Jika Madun ganteng, maka ia banyak suka. Kembali pada pernyataan di atas, jika terhubung pada P itu dibaca jika dan Q itu maka. Kata hubungnya P itu jika dan kata hubungnya Q itu maka. Saya ulang contohnya, P Madun ganteng, Q iya atau Madun banyak yang suka. Maka implikasi P implikasi Q adalah jika Madun ganteng, maka ia banyak yang suka. Converse. Converse kebalikan. Kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika pada pernyataan Q dan maka pada pernyataan P. Kebalikannya dari implikasi. Converse disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya jika kalimat Q bernilai benar, maka kalimat P pun akan bernilai benar juga. Notasinya Q converse P. Jika Q dan jika Q maka P. Notasinya Q implikasi P. Jika Q maka P. Perhatikan tabel kebenarannya. Contoh soalnya. Pernyataan P, Madun ganteng. Pernyataan Q, iya atau Madun banyak yang suka. Maka Q converse P. Perhatikan kata hubungnya. Jika ada di pernyataan Q dan P, kata hubungnya itu maka. Q implikasi P adalah jika Madun banyak yang suka, maka ia ganteng. Implikasi Q. Perhatikan di contoh soalnya. P Madun ganteng. Q iya atau Madun banyak yang suka. Kata hubung dari Q itu jika dan kata hubung P itu maka. Jadi Q implikasi P, jika Madun banyak yang suka, maka ia ganteng. Inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Misalnya, suatu implikasi memiliki rumus P implikasi Q, maka inverse-nya adalah negasi implikasi tersebut, yaitu negasi P implikasi negasi Q. Notasinya negasi P implikasi negasi Q.
Contoh soalnya. Pernyataan P, Madun ganteng. Pernyataan Q, iya atau Madun banyak yang suka. Maka negasi P implikasi negasi Q. Jika Madun tidak ganteng, maka ia tidak banyak yang suka. Kembali pada materi penjelasan yang sebelumnya, negasi itu tidak. Berarti negasi P itu Madun tidak ganteng, dan negasi Q, Madun tidak banyak yang suka. Tetapi lihatlah kata penghubungnya. Ingatkan lagi, negasi P itu kata penghubungnya jika, negasi Q itu maka negasi P implikasi Q adalah jika Madun tidak ganteng, maka ia tidak banyak yang suka. Next. Kontraposisi. Kontraposisi merupakan menukar dua pernyataan, kemudian menegaskan keduanya, atau implikasi baru. Notasinya negasi Q, implikasi negasi P. Contoh soalnya, pernyataan P, Madun ganteng. Q, iya atau Madun banyak yang suka. Perhatikan negasi Q, iya Madun banyak yang suka. Kalau dinegasikan berarti tidak. Jadi Madun tidak banyak yang suka. Negasi P, Madun ganteng. Dinegasikan berarti Madun tidak ganteng. Maka negasi Q implikasi negasi P. Perhatikan kata hubungnya, ingatkan kata hubungnya. Jika Madun tidak banyak yang suka, maka ia tidak ganteng. Kata hubung jika itu ada di negasi Q, dan negasi Q itu tidak. Berarti negasi Q-nya jika Madun tidak banyak yang suka. Sedangkan kata hubung dari negasi P itu maka, dan negasi P-nya itu Madun atau ia tidak ganteng. Jadi negasi Q implikasi negasi P adalah jika Madun tidak banyak yang suka, maka ia tidak ganteng. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. PPT ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Engineering Logics. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.